Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wabihi nasta'inu ala dunya waddin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammadin ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi wa atba'ihi bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Disebutkan bahwa ayahanda daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa beliau lajang itu wajahnya sangat berseri-seri, ganteng dan gagah bercahaya. Disebutkan bahwa itu adalah asar pengaruh daripada nurun nubuwah, cahaya kenabian yang akan menurun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak orang yang tertarik kepada beliau, terutama perempuan-perempuan yang tanda kutip nakal ya, selalu menggoda, mengajak untuk kemudian melakukan perbuatan asusila. Tapi Abdullah ini selalu menolak. Kenapa? Karena bagi mereka sejahiliyah-jahiliyahnya di masa itu adalah mereka menganggap aib kalau mereka memasuki jenjang pernikahan dalam keadaan tidak suci lagi. Dengan kata lain bahwa mereka begitu menjaga diri mereka sehingga merasa tabu untuk melakukan hubungan di luar nikah, meskipun di masa itu adalah yang namanya zina adalah sesuatu yang banyak sekali macam dan modelnya. Akan tetapi ya namanya orang yang belum menikah, ya aib bagi mereka untuk melakukan perbuatan zina itu. Ya, jadi mereka betul-betul menjaga bagaimana mereka memasuki jenjang pernikahan betul-betul dalam keadaan suci, dalam keadaan masih berjaka bagi laki-laki atau gadis atau perawan bagi perempuan. Itu sebuah nilai yang mereka jaga betul, mereka konsisten dengan itu. Ya. Makanya Abdullah tadi setelah beliau menikah dan menjalankan fungsinya ya dengan istrinya, ya beberapa saat kemudian mencari kembali orang-orang yang dulu menggoda dan mengajaknya, mengatakan mari nih ya. Tapi mereka tentu tidak mau lagi, mengatakan tidak ganteng lagi ya, tidak bercahaya lagi, karena Allah alam rupanya bibit kenabian itu sudah berpindah ke istrinya. Satu hal yang kita petik, yang kita pelajari dari kisah Abdullah, orang tua daripada Nabi kita Muhammad SAW, dan komitmen mereka di masa itu ya, sejahiliyah mereka ya, yang jauh dari nilai tauhid dan akidah, tapi dalam keadaan demikian mereka masih menjaga nilai-nilai ya, di antara nilai-nilai fitrah, yaitu menjaga kesucian mereka. Maka kita di zaman yang sekarang ya, ilmu sudah menyebar dan kita mengaku sebagai masyarakat yang beradab dengan peradaban yang maju dan bahkan modern. Alangkah naibnya kalau kita kemudian kalah daripada orang-orang di masa jahiliyah dalam menjaga kesucian dan kehormatan mereka. Apatah lagi di dalam agama kita ya, menjaga kesucian diri itu adalah sesuatu yang wajib, sesuatu yang diperlukan dalam agama kita. Berzina adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada hukum had ya, ada hukuman yang sangat keras. Allah tentukan sendiri hukumannya bagi pelaku zina itu, yang mana kalau orang muhson atau orang sudah pernah menikah melakukan perbuatan zina itu, maka hukumannya tentu ada hukuman rajam, ditanam, kemudian dilempari sampai mati.
Ya, sementara kalau pelakunya adalah orang yang masih bujang atau belum pernah menikah, maka hukumannya adalah jaldu mi'atin wa tagribu am, dicambuk 100 kali lalu kemudian mereka diasingkan, tidak boleh tinggal di kampung selama setahun, diusir dari kampung, ya, sebagai bentuk sanksi. Begitu kerasnya hukuman zina di dalam Islam. Maka kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, ya, pelindungannya kepada kita. Apalagi di zaman yang begitu, ya, masif informasi, begitu mudah orang melihat dan share, membagi, ya, penyimpangan-penyimpangan yang tidak semestinya. Jangan sampai itu menjadi contoh yang buruk, menjadi legitimasi untuk terjebak, apalagi menjelang akhir tahun seperti ini biasanya atau sering terjadi, ya, pesta-pesta yang salah satunya adalah, ya, berujung kepada rusaknya daripada kehormatan seorang pemuda ataupun pemudi. Mereka terjatuh ke dalam pergaulan zina, ya. Maka hendaknya kita belajar dari bangsa yang bahkan kita mungkin selalu mengatakan seolah mereka itu primitif jahiliyah, tapi mereka punya nilai yang dijaga, dipelihara, sehingga itu menjadi kehormatan bagi mereka. Sehingga jangan kita menghinakan diri kita, ya, lebih rendah daripada mereka itu. Demikian kiranya Allah Ta'ala melindungi dan menjaga kita. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.